Dan pemirsa, Metro TV Newsroom malam ini akan dipandu oleh Kania Sutisnawinata, Afiani Malik, dan Bosco Selamat. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Ya, selamat malam pemirsa. Terima kasih Anda menyaksikan Metro TV Newsroom. Seperti Anda saksikan tadi, ada reaksi yang berlebihan muncul di tengah masyarakat pasca pengumuman status Indonesia kini tidak lagi bebas corona. Nah, alih-alih memproteksi diri dengan menjaga kesehatan, ternyata banyak orang yang justru malah berburu sembako dan menyetok masker hingga bahkan mengalami kelangkaan dan lonjakan harga yang fantastis. Mungkin Anda juga ikut mengalami hal ini. Presiden Joko Widodo kemudian memerintahkan aparat kepolisian untuk menindak tegas para pihak yang tidak bertanggung jawab, yang tega-teganya kalau saya bilang gitu ya, memanfaatkan momentum kepanikan masyarakat dengan menimbun masker dan juga mencari keuntungan. Dan Selasa tanggal 3 Maret, polisi kemudian membongkar praktik penimbunan masker di sebuah apartemen di Tanjung Duren, Grogol, Jakarta Barat. Sebanyak 350 dus masker berbagai merek ditemukan di lokasi tersebut. Kemudian petugas Polda Metro Jaya juga menggerebek gudang penimbunan masker ilegal, tepatnya di Tangerang, Banten. Ada 600.000 lembar yang disita, yang ternyata masker ini akan diekspor ke Tiongkok. Dijelaskan di belakang ya, biar kasih kesempatan dulu. Nah, pertanyaannya mengapa masyarakat kemudian begitu panik, ramai-ramai borong masker, cairan pembersih, bahkan kemudian memborong sembako. Gara-gara virus corona? Waspada harus, tapi panik jangan. Ya, saking nggak paniknya akhirnya mendingan main TikTok. Semoga bisa memberikan contoh yang baik bagaimana caranya mencuci tangan salah satunya dengan baik. Oke, kita akan bahas tema kita adalah waspada harus tapi panik jangan. Terutama bagaimana melawan kepanikan dari masyarakat untuk melawan corona. Halo Bang Don, Kania, apa kabar? Baik, Afi, Pak Yuri, Mbak Lisa. Ada Mbak Lisa di sini. Di sini juga ada Sekjen P2P Kementerian Kesehatan, Pak Ahmad Yuryanto. Pak Yuri, selamat malam. Kemudian baik, alhamdulillah sehat, Pak. Sekarang jadi bintang televisi. Jadi bintang televisi. Satu juga di sebelah saya sudah ada psikolog cantik Mbak Liza M. Japri. Mbak Liza, malam, malam. Malam semuanya. Oke, narsumnya sudah lengkap untuk membahas. Pertanyaan yang pertama itu kenapa orang panik? Iya, jadi kenapa kita panik itu pasti selalu karena kita tiba-tiba menghadapi sesuatu yang unknown, nggak diketahui, baru. Terus ini kayak kita sebagai makhluk sosial, kita selalu membutuhkan akar. Ketika kemudian tiba-tiba kayak nggak ada akarnya, ini pegangan kemana gitu, mulai tuh timbul yang namanya panik, kecemasan. Dan kecemasan ini kemudian akan memicu pola-pola lain, udah kayak efek domino gitu ya. Dimana seharusnya sebagai makhluk punya kemampuan untuk berpikir, kita punya yang namanya executive functioning, dimana kita harus bisa secara rasional berpikir dalam setiap kondisi, mana benar, mana ini salah. udah nggak bisa mikir. Nah, ini udah nggak bisa mikir. Kenapa? Karena paniknya itu udah kepicu, udah kepencet tombol panasnya. Tapi kan ini kan soal corona ini kan sebenarnya dari tahun 2019, dari Desember. Dan Indonesia sempat menyandang status bebas corona berapa bulan. Betul. Kok akhirnya diumumkan Presiden, justru karena kan ketika rasanya selama ini selalu aman, bebas corona selama ini. Udah gitu kemarin kan sempat muncul bahwa Indonesia nggak mungkin kena gitu kan. Kita makannya biasa jajan cilok kok, jajan ini jajannya ngaruh. Jadi kita udah pede banget ketika udah nyampe hati, tiba-tiba dibanding. Ini adalah sebuah reaksi berarti. Panik ini adalah sebuah reaksi. Tapi kenapa dia begitu memasal? Itu lebih karena informasi yang kita betul, itu salah satu juga jadi unknown dan kan. terutama oleh sosmed. Kalau kita lihat data dari WHO, sebetulnya kematian karena SARS itu 10%. Karena swine flu itu 4,5%. Ebola 25%. Coronavirus
cuma 2%. Baru dinaikkan lagi oleh WHO. Baru saja. 3,4%. Cuman persoalannya pada tahun 2003 itu belum ada Facebook, belum ada WhatsApp. Ya. Tahun 2009 itu Facebook baru 150 juta users. Oke. WhatsApp 450. Tahun 2020 ketika coronavirus, WhatsApp itu 2 miliar. FB 1,6 miliar. Jadi ini paniknya gara-gara media sosial gitu. Jadi maksudnya media sosial, punya connectivity kontribusi. antara setiap orang itu seperti dia langsung bicara dengan kita kan. Jadi seperti dia datang berbicara langsung dengan kita, personal, dan itu kemudian menimbulkan antisipasi tadi, sesuatu yang unknown, lalu kemudian tiba-tiba membuat kita semua Kita harus panik. gimana nih Iya. gitu. Dan pengalaman-pengalaman sebelumnya di disaster, di kondisi-kondisi yang seperti ini, mau nggak mau memang kebutuhan mendasar yang selalu susah Iya. untuk dipenuhi. Tapi ada barang-barang lain juga yang menjadi target sasaran gitu ya. seperti Panic buying ini seperti toilet misalnya paper toilet katanya, ada masker sekarang hand karena sanitizer. dikaitkan dengan info-info sebelumnya. Oh kalau di Wuhan itu dulu pakai masker. Oh kalau di itu kita harus cuci bersih nih hand sanitizer. Itu yang kemudian dicari juga Nah, selain sekarang kebutuhan kita dasar. tanya Pak Yuri, sebenarnya barang-barang yang diborong habis dan harganya naik itu sebenarnya ngaruh nggak sih untuk mencegah virus corona, Pak Yuri? Kalau dilihat penggunaan proper, iya. Tetapi kan ini bukan menjadi sesuatu yang harus. Kita harus memahami betul bahwa sebenarnya dari dulu kita itu sudah pinter kok. Pada waktu kita menghadapi influenza ya. Ini influenza kok ini ya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalau di rumah ada satu yang batuk pilek influenza, kita kan pasti mengatakan pakai masker dong. Atau kalau enggak, kamu nggak usah tidur sama saya gitu ya. Ini kan upaya. Ini sudah bisa sebenarnya. Jangan mencium saya. Iya. Ini sebenarnya sesuatu yang sudah tertanam dan mampu kita lakukan. Tapi kepanikan itu membuat rasionalitasnya jadi hilang. Sehingga kemudian bayangan-bayangan yang terpatri di dalam otaknya itu adalah bayangan-bayangan Wuhan dengan segala cerita tidak benarnya itulah Dan yang menyeramkan kemudian- ya, Pak, ya. Dan Antara hidup dan bayangan mati tadi itu kan gitu. lewat media juga sebetulnya. Betul. Jadi sederhana sebenarnya satu ya yang sakit jangan ngobrol penyakitnya dong. Nah, kemudian yang kedua ya kita juga harus punya perilaku bersih karena bisa saja orang itu tidak sengaja untuk ngobrol, tetapi kita yang sengaja memasukkan ke dalam tubuh kita. Gimana sih? Ya. Maksudnya gimana tuh Pak? Sebagai contoh yang sederhana ya, di kendaraan umum misalnya ya, ada seseorang yang batuk, Batuk. dia tidak pakai masker, tutup pakai tangan. Iya. Setelah selesai itu dia pegangan kan. Iya. Betul. Setelah itu dia sampai di haltenya turun, gantian saya masuk pegangan. Saya pakai masker tebal nih. Iya. Kan Dia pindah tidak ke cuci tangan, tapi kemudian ada cilok tadi, setebal apapun masker saya buka kan untuk dipakai. Nah, setelah itu saya tutup Jadi pakai lagi. masker dan cuci tangan gitu Iya, ya. Itu yang Ya, tetapi yang penting itu mungkin soal irasionalitas Iya, tadi. iya. Bagaimana caranya? Karena kemudian mereka yang memborong masker, mereka yang memborong bahan sembako di supermarket itu adalah kelas menengah pada umumnya. Yes. Masa sampai kelas menengah kita sebegitu Reaktif ya, Pak? reaktif dan untuk hal tertentu selfish, terlalu ingat diri, Iya, gitu. iya. Walaupun dikatakan sekarang sudah semakin mereda begitu. Betul. Itu hanya beberapa Karena hari pertama. Nah, itu informasi-informasi sudah mulai bermunculan. Kemudian kalau tadi kita berbicara mengenai media sosial sosial pun sekarang sudah imbang rasanya Iya. dipakai untuk menyebarkan mana yang hoax, mana yang mulai membangkitkan nih, gitu kan, Iya. yang benar, gitu kan, bahwa mungkin penanganan yang sebenarnya adalah seperti ini, gitu kan. Dan karena kalau tadi kenapa masyarakat menengah, justru masyarakat menengah yang punya dana untuk melakukan Ada daya belinya ya? daya belinya, gitu. Yang miskin mah ya udah pasrah Iya, aja udah. dah. Nggak ada duitnya gitu. Buat Jadi juga maskernya mau nggak mau mereka yang mencari keselamatan Nah, tentunya. itu kan problem soal empati yang tumbuh di dalam publik kita gitu. Ya. Itu problem besar. Betul. Kita mengaku kita ini saling menolong, kita Gotong mengaku royong. gotong royong, Betul. tetapi ada aja orang yang kelompok yang egois seperti itu. Itu yang ingin saya katakan bahwa ada sesuatu hal yang tidak beres dalam masyarakat kita ketika menghadapi seperti ini. Ada orang yang mengambil keuntungan, begitu masker dibutuhkan, orang menimbun masker. Begitu masker dibutuhkan, orang bikin pabrik palsu. Maskernya lalu kemudian menjual Masker pada bekas. orang. Ini Masker kan sebetulnya bekas, ya. kejahatan-kejahatan yang terjadi ketika kita semua sedang mengalami problem Kesusahan. besar Iya. seperti ini. Iya. Oke, ada solusi nggak sih Pak dari Kementerian Kesehatan? Kalau kita lihat kan sebenarnya dari segi hukum sudah mulai ada penggerbekan, Oke. sehingga orang juga sudah mulai waspada, sudah banyak himbauan. Kalau misalnya stok, kemudian bahkan mengumbar identitas dari korban yang sudah positif, Iya. itu akan ada bertemu dengan proses hukum gitu. Iya. Dari Kementerian Kesehatan sendiri bagaimana Pak? Kita harus kembali Upayanya. lagi mengembalikan masyarakat jangan kehilangan rasionalitasnya gitu ya. Nah, salah satunya adalah kita tahu bahwa kepanikan dia bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena pengaruh berita.
Itu. Oleh karena itu sekarang harus ada imbangan dong, imbangan berita yang benar. Dan ini terlihat sekali kok setelah 24 jam di mana imbangan itu sudah mulai muncul, mereka mulai sadar, oh iya ya, kenapa saya harus begitu gitu. Iya. Nah, Mulai sehingga- sadar kalau masker yang udah dibeli diborong mendingan dibagi-bagi aja ya Pak ya. Nah, itu udah Mudah-mudahan dibagi ya. Soal empati publik itu gimana Mbak Lisa? Jadi memang ada yang namanya kecerdasan emosional. Komponen kecerdasan emosional itu banyak sekali. Salah satunya adalah memang empati, gitu. Nah, kita sekarang ini hidup dalam dunia makin lama makin individualis, Betul. di mana pagar tetangga itu kanan kiri makin lama makin tinggi, gitu. Yang pagar tetangga makin lama makin tinggi, tapi lewat sini semua semua Tidak usah jauh-jauh sih, tapi kita baru saja, saya paling tidak baru saja mendapatkan berita bahwa Jerman juga mempertimbangkan untuk menutup Border. Tidak, untuk menutup ekspor medical supply karena memang semakin menurun suplainya untuk saat ini. Jadi maksudnya kalau kita bicara mengenai empati, ini bukan empati antar individu dalam satu negara, Ya. tapi kita sudah melihat negara antar dengan pun negara, juga sudah karena mulai akhirnya berpikir semua ulang begitu ya. mencari keselamatannya Betul. masing-masing tanpa melihat bahwa sebenarnya kalau kita berbicara itu stok ini cukup loh untuk semua, Iya. gitu. Nggak akan terjadi kayak zombie land gitu kali ya, yang mengakibatkan semua harus di lockdown gitu kan. Tapi rasionalitas itu sudah tidak jalan, yang mengakibatkan semua berusaha untuk mencari keselamatan. Tapi masing-masing. begini, saya ingin menanyakan juga ke Pak Yuri, ada kekhawatiran bahwa persediaannya itu tidak cukup, Pak. Ada kekhawatiran seperti itu. Misalnya masker, alat-alat kesehatan paling tidak Iya. gitu. Bagaimana kemudian pemerintah meyakinkan bahwa memang persediaannya itu masih tersedia? Ya sebenarnya kita harus merasionalkan kembali siapa sih yang perlu masker. Kan tidak kemudian 267 juta lebih itu harus pakai masker gitu. Iya. Kita harus melihat bahwa siapa sih yang pakai masker, ini harus kita didik supaya mereka rasional. Siapa sih yang harus pakai masker, terus masker apa sih yang harus mereka gunakan. Oke, Pak, masker apa yang harus digunakan? Nanti penjelasannya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Lah yang pakai masker, yang nggak sakit nggak perlu pakai masker. Ya cara perlindungan juga.